A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, nama saya Nurul Haliza, NPM 211434106. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mendayagunakan semua sumber daya, baik itu manusia, uang, dan bahan peralatan, serta metode untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian, mengapa harus ada pengelolaan pendidikan? Karena pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan potensi peserta didik menjadi sosok sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa pendidikan, seseorang diyakini tidak akan menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat, yakni menjadi sosok manusia yang utuh. Kualitas manajemen pendidikan sekolah memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah urusan masa depan anak bangsa, karena pendidikan akan menghasilkan generasi masa depan yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Kemudian, fungsi dari pengelolaan pendidikan. Fungsi pendidikan diantaranya adalah perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol, hingga pengawasan. Prinsip dasar pengelolaan pendidikan yang demokratis. Yang pertama itu, tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik harus mendasari kegiatan pengelolaan pendidikan. Yang kedua, penggunaan waktu, alat, dan tenaga harus secara efektif. Yang ketiga, adanya koordinasi dalam semua usaha. 4. Adanya partisipasi luas dalam menentukan kebijakan program. 5. Pemindahan kekuasaan sesuai tanggung jawab. 6. Menghindari overlapping fungsi. 7. Usaha menempatkan kepemimpinan dan mendorong pelaksanaannya sesuai dengan abilitas, kapasitas, latar belakang, pengalaman, minat, dan kebutuhan pribadi yang terlibat. 8. Adanya fleksibilitas organisasi yang memungkinkan penyesuaian yang dapat dilakukan secara kontinu. 9. Penghargaan terhadap usaha dan aktivitas kreatif sesuai dengan hakikat manusia yang diekspresikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Kemudian, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan organisasi klasik. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Dan yang ketiga, pendekatan perilaku. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengelolaan pendidikan. Terima kasih.